Siang, Ibu. Oke, Siang, Bu. di sini ada yang sudah beberapa mahasiswa melakukan PTS ya? Iya, Bu. Ada yang nggak bisa absen? Saya nggak bisa, Bu. Oke, silakan ditulis di ini komentar di list ya. Jadi nama dan NIM siapa aja yang nggak bisa ini PRS. Ya, maksudnya nggak bisa absen karena PRS. Baik, Ibu. Makasih, Bu. Oke. Apakah ada yang ini masih ikut ini aksi tadi atau bagaimana? Baru 20 orang yang absen. Ini yang nggak bisa absen ini uh, pindahan dari kelas lain atau dari kelas ini akan pindah ke kelas lain ini beberapa orang ini. Izin menjawab, Bu. Di Ya? mata kuliah yang lain itu ada yang bertabrakan jadi pindah kelas, Bu. Oh, oke. Baik, kita mulai saja ya materinya. Untuk pertemuan kali ini masih melanjutkan pertemuan sebelumnya. Jadi ini kita masih belajar di konsep-konsepnya saja. Jadi ini masih tentang database management system atau DBMS. Jadi untuk yang sebelumnya kemarin ada pengantar DBMS itu dengan Pak Luki. Kalau yang ini konsep dari sebenarnya mirip-mirip ya kita jadi di DTBD ini di sebelum UTS kita akan belajar apa itu DBMS, kemudian ada tuning-tuning atau bagaimana cara kita mengoptimalkan query yang kita buat. Kemudian setelah UTS kita akan belajar beberapa jenis database dan cara mengolahnya gitu ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang database management system atau DBMS. Nah, nanti dengan saya ada 3 pertemuan untuk kelas RA, RB, RC, jadi sama aja ya. Jadi untuk 3 pertemuan nanti dengan saya, kemudian dilanjutkan dengan Bu Ira dan Bu Yuli. Di kelas RA, RB, dan RC, jadi sama. Untuk kelas RA, RB, dan RC, pengampunya akan sama. Jadi untuk database management system atau sistem manajemen basis data itu adalah sekumpulan data yang saling terhubung serta seperangkat program yang digunakan untuk mengakses data tersebut. Jadi kalau uh, di DBMS itu karena sistem, jadi sudah terkumpul menjadi sekumpulan data yang saling berhubungan dan pengelolaannya itu menggunakan seperangkat program untuk mengakses dan mengolahnya agar menjadi lebih mudah. Nah, tujuan utama dari sebuah DBMS adalah menyediakan cara untuk menyimpan dan mengambil informasi dari basis data dengan cara yang lebih mudah atau convenient dan efisien atau efisien. Kemudian sistem basis data dirancang untuk mengelola sejumlah besar informasi. Jadi informasinya sangat besar. Karena itu harus menggunakan sebuah sistem basis data untuk mengelolanya. Nah, beberapa aplikasi database yang sering kita dengar ya, itu ada bank, kemudian ada penerbangan yang dalamnya ada reservasi, kemudian ada schedule atau penjadwalan, kemudian di universitas itu ada registrasi, kemudian ada tingkat mahasiswa, kemudian ada sales, manufacturing, kemudian ada human resource. Nah, kenapa sih kita harus atau kenapa kita membutuhkan sebuah sistem dalam database kita? Jadi dalam database karena data yang disimpan itu nggak cuma
100 data ya nggak cuma 100 data aja, tapi biasanya yang disimpan itulah data yang sangat besar. Nah, data yang sangat besar yang kita kelola tadi, otomatis di dalamnya itu terkadang ada data yang redundan atau terduplikasi. Kemudian datanya nggak konsisten atau beragam. Misalnya, misal kita ada data tanggal nih, misal kita ada punya sebuah database toko retail yang besar. Nah, di dalam toko retail tadi, di dalamnya ada skema-skema lagi, misal data transaksi atau data penjualan atau data masuk. Nah, dalam data tadi ada tanggalnya. Nah, ternyata tanggalnya itu ada redundansinya, terduplikasi atau format dari tanggal itu berbeda. Ada yang pakai garis miring 2 digit, misal tanggal DD, MM, YY, atau pakai strip atau pakai string. Nah, itu kan berbeda-beda, nggak konsisten penulisannya. Kemudian alasan selanjutnya adalah difficulty in accessing data. Jadi misal saat kita mengakses data tertentu, kita harus menuliskan query lagi. Jadi setiap ada data baru atau tugas baru, kita harus menuliskan program yang berulang-ulang. Itu otomatis akan merepotkan pengguna. Jadi kita kenapa membutuhkan database system atau sistem database. Lalu ada data isolation. Jadi karena datanya banyak, akan ada banyak file dan format. Kemudian ada integrity problems, yaitu kendala integritas. Misalnya saldo rekening lebih dari 0 menjadi bagian dari kode program, sehingga sulit menambahkan kendala baru atau mengubah yang sudah ada. Jadi setiap ada data baru, kita punya kendala baru, kita harus menuliskan lagi. Jadi berubah-ubah terus. Kemudian ada atomicity of updates gitu. Jadi suatu transaksi dalam database harus dijalankan sepenuhnya atau tidak sama sekali. Contohnya transfer uang dari rekening A ke rekening B harus selesai sepenuhnya. Jadi misal nih di rekening A kita ingin melakukan transaksi transfer dari rekening A ke rekening B. Nah, otomatis prosesnya adalah kita mengurangi saldo nih, misal sebesar 500.000 di rekening A. Nah, kita mengurangi saldo di rekening A, kita akan menambahkan saldo di rekening B. Tapi sebelum itu kita ambil dulu transaksinya di rekening A, dikurangi, kemudian kita sisa jumlahnya berapa, lalu sejumlah total tadi, nominal tadi 500.000 tadi ditambahkan ke rekening B sehingga rekening B-nya bertambah. Nah, transaksi yang terjadi antara A dengan B itu harus terjadi secara keseluruhan atau sepenuhnya, tidak boleh setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah otomatis misal nih yang di A udah berkurang 500.000, ternyata di B nggak masuk. Nah, otomatis tidak ada konsistensi data, jadi datanya akan berubah. Nah, itu akan berpengaruh ke sistem secara keseluruhan. Itu maksudnya atomicity of updates. Kemudian ada akses bersamaan oleh banyak pengguna. Jadi banyak pengguna bisa mengakses database pada waktu yang sama untuk meningkatkan kinerja. Jika akses bersamaan tidak dikendalikan, bisa menimbulkan inkonsistensi data. Contohnya, misal nih dalam database, nggak mungkin kan database-nya cuma diakses cuma satu orang aja. Otomatis database itu akan diakses oleh banyak orang. Contohnya nih, di bank, nggak mungkin kan database bank tadi cuma diakses oleh teller aja. Nggak mungkin, kadang diakses juga oleh customer service atau manajernya atau supervisornya. Itu kan diakses oleh banyak teller pun nggak cuma ngakses satu orang aja, bisa beberapa orang. Jadi sistem tadi akan diakses oleh banyak pengguna. Nah, jika tidak dikendalikan penggunaannya, maka akan menimbulkan inkonsistensi data. Jadi nih misal di cabang A dia sedang melakukan transaksi, otomatis akan berubah kan rekeningnya, saldo rekeningnya. Nah, di cabang B dia sedang membaca misal jumlah nasabah yang ada di cabang tadi, otomatis akan berubah, jadi nggak konsisten karena ada dua pengguna yang mengakses database secara bersamaan. Kemudian ada masalah keamanan. Jadi karena banyaknya data, kita butuh sebuah sistem untuk menjaga keamanan data tadi.
Nah, ini lebih ke apa sih manfaat dari kita menggunakan atau uh, mengaplikasikan database management system dalam penyimpanan kita. Itu yang pertama, alasan pertama atau manfaat pertama adalah data independence and efficient access. Yaitu data terpisah dari program aplikasi sehingga lebih mudah dikelola dan akses data menjadi lebih cepat serta efisien. Kemudian ada reduce application development time. Jadi waktu pengembangan aplikasi lebih singkat karena banyak fungsi pengelolaan data sudah ditangani oleh DBMS. Lalu ada data integrity and security. Jadi DBMS menjaga keakuratan atau integritas data serta melindungi dari akses yang tidak sah. Kemudian ada uniform data administration. Jadi administrasi data menjadi seragam karena semua data dikelola secara terpusat melalui DBMS. Jadi yang tadi ya, karena di datanya itu sangat besar, otomatis datanya kan kalau nggak dikelola dengan sistem secara terpusat oleh DBMS tadi, datanya akan berbeda-beda. Jadi dengan DBMS tadi, datanya menjadi lebih seragam dan administrasinya menjadi lebih terstruktur. Kemudian ada concurrent access, recovery from crash. Jadi banyak pengguna dapat mengakses data secara bersamaan atau istilahnya itu konkurensi ya, tanpa merusak konsistensi data serta DBMS mampu memulihkan data jika terjadi kegagalan sistem atau crash recovery. Jadi dalam DBMS itu kan sebuah sistem, jadi sistemnya yang menyusun itu banyak ya. Jadi misal ada data crash, salah satu contohnya ya data crash itu di dalamnya itu karena tadi ada automation of update, jadi kan misal di tengah ada sebuah transaksi berjalan, di tengah jalannya itu transaksinya terputus, misal ada crash. Nah, karena di DBMS itu ada yang namanya log, jadi setiap aktivitas dalam DBMS itu akan dicatat. Jadi ketika transaksi tidak berjalan dengan semestinya atau bertahan di tengah jalan, maka transaksi akan dipulihkan sesuai dengan log yang tercatat sebelumnya. Itu kenapa kita menggunakan DBMS atau manfaat yang kita dapatkan ketika kita menggunakan DBMS. Sebenarnya apa sih, kan kita di semester kemarin sudah belajar tentang basis data ya. Kemudian di sini kita belajar tentang DBMS. Perbedaannya adalah basis data itu merupakan sekumpulan data yang disimpan secara terorganisir. Kemudian fokus basis data hanya pada penyimpanan data saja. Nah, di basis data itu secara keseluruhan dianalogikan seperti rak berisi sekumpulan arsip atau buku atau koleksi ya. Jadi rak yang isinya itu koleksi. Kemudian database management system itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan memanipulasi data. Jadi ketika berhadapan dengan data yang berjumlah besar, pengolahan akan lebih mudah menggunakan DBMS karena lebih cepat dan efisien. Nah, karena di basis data tadi dia fokusnya cuma di rak-rak yang berisi sekumpulan arsip. Kalau yang di DBMS itu berfokus pada cara data disimpan, diakses, dimodifikasi, dan diamankan. Jadi dianalogikan seperti seorang pustakawan yang membantu mengatur pengelolaan arsip perpustakaan. Jadi jika di sebuah perpustakaan, basis data itu adalah rak-raknya tadi, isinya. Rak-rak yang isinya itu sekumpulan data atau arsip. Nah, DBMS ini dianalogikan seperti petugas perpustakaan yang dia membantu mengelola susunan dari arsip tadi, mengelola susunan raknya, kemudian bisa juga kita merubah susunannya atau mengambil salah satu arsip atau menyortir. Itu analogi sederhananya ya dari perbedaan antara basis data dan database management system. Itu abstraksinya dibagi menjadi 3. Yang pertama physical level terendah, kemudian ada logical level, itu level menengah, lalu ada view level tertinggi dari abstraksi. Jadi kalau di physical level, jadi itu level terendah abstraksi yang menjelaskan bagaimana data benar-benar disimpan atau cara penyimpanannya
di dalam media penyimpanannya. Misalnya bagaimana cara itu disimpan, apakah dalam bentuk blok atau bagaimana gitu ya. Jadi secara fisiknya tuh data itu sebenarnya gimana gitu. Kalau yang logical level itu level menengah yang menjelaskan data apa yang disimpan dalam database dan hubungan antar datanya. Jadi logical level itu misal relasi antar datanya. Contohnya misal dalam sebuah database universitas itu kan tabelnya atau skemanya itu dalamnya bisa ada skema mahasiswa, kemudian ada mata kuliah, KRS, dosen. Nah, itu punya relasi masing-masing. Nah, itu logical levelnya. Kemudian untuk view level, yaitu level tertinggi dari abstraksi yang hanya menampilkan bagian tertentu dari database kepada pengguna. Jadi nggak ditampilkan secara keseluruhannya aja. Nah, ini skema dari abstraksi data. Jadi yang terendah itu physical level, kemudian ada logical level, lalu ada view level. Jadi dia hanya melihat sebagian datanya aja, ujungnya aja gitu. Nah, ini tadi ya sudah kita sebut-sebut tentang instance and schema. Kalau di basis data tentunya kalian sudah belajar tentang instance and schema. Jadi kalau di bahasa pemrograman instance and schema itu dianalogikan seperti tipe dan variabel dalam bahasa pemrograman. Jadi kalau skema itu struktur logika dalam basis data. Jadi misal dalam nasabah itu dalam bank itu ada di dalamnya itu ada beberapa data, sekumpulan data yang berbeda-beda yang saling terhubung. Misal tadi di data bank itu ada data pelanggan atau nasabah, kemudian ada data rekening. Nah, itu memiliki relasi atau hubungan. Nah, dalam skema itu ada yang namanya physical schema dan logical schema. Nah, di physical schema ini adalah desain database pada level fisik. Jadi bagaimana data benar-benar disimpan. Lalu ada logical schema. Tabel apa yang ada, kemudian atribut apa, kemudian relasi antar tabel. Ya sama ya seperti abstraksi tadi. Nah, kemudian ada instance. Itu adalah isi atau data dalam database. Jadi dianalogikan seperti nilai dalam sebuah variabel. Jadi misal isi-isi dari data-data tadi. Nah, dalam instance and schema itu dikenal istilah physical data independence. Jadi, kemampuan data untuk mengubah skema fisik, cara data disimpan secara fisik di dalam storage, tanpa mengubah skema logisnya atau struktur tabel, atribut, dan relasi. Jadi, aplikasinya bergantung pada skema logis, bukan cara data disimpan. Kemudian antar muka, antar level, seperti fisik, logis, dan view, harus didefinisikan dengan baik sehingga perubahan di satu bagian tidak terlalu mempengaruhi bagian lain. Jadi maksud dari istilah ini adalah dalam instance and schema itu jika kita mengubah tempat penyimpanannya, misal dari contoh sederhananya, analogi sederhananya itu misal dari HDD mau kita pindah ke SSD nih. Nah, kita cuma pindah tempat nyimpennya aja. Di dalamnya itu kita nggak nyimpen, nggak mengganti. Jadi misal kode-kode di dalamnya itu kita nggak ganti, cuman kita fisiknya aja yang diganti tapi isinya enggak. Jadi istilah physical data independence itu seperti itu dalam instance and schemas. Kemudian ada query processing. Nah, kita kan di basis data kemarin belajar tentang query, tentang subquery juga. Nah, ternyata kita tuh di dalam query itu kita nggak cuma belajar tentang kita nulis kode run lalu eksekusi udah gitu. Ternyata di dalam sebuah eksekusi program itu ada beberapa proses yang dalamnya sebuah proses panjang dilakukan untuk memilih eksekusi mana yang akan diambil. Jadi sebuah query processing itu ada 3 bagian proses utama
Yang pertama itu ada parsing and translation, yang kedua ada optimization, yang ketiga ada evaluation. Itu proses utamanya ya, ada 3 proses. Kalau di skemanya itu, misalnya kita memasukkan sebuah query, di dalam query tadi kita akan memparsing nih tiap query-nya. Jadi kan kalau query kan misal ada kita punya instruksi berapa 3 baris nih. Kita di 3 baris tadi, misal kita ingin select, misal apa ya, kolom from apa, where apa gitu kan. Nah, itu kita akan memparsingnya tiap instruksi tadi kita akan memparsingnya, kemudian kita artikan apakah query tadi punya arti nih. Nah, setelah punya arti, kita artikan query-query tadi menggunakan relational algebra ekspresi. Jadi ini sebenarnya ini materi selanjutnya nanti ada ya di query optimization nanti ada. Tapi ini kita belajar secara umumnya dulu. Jadi setelah diparsing kemudian diartikan apa sih query-nya, arti query-nya itu apa, kemudian dioptimasi mana sih eksekusi atau evaluasi yang terbaik dari query kalian, lalu dieksekusi, kemudian dari eksekusi dievaluasi untuk mengambil data sesuai dengan query yang dimasukkan. Jadi proses dari query prosesnya itu seperti itu. Nah ini ya, tadi kan kita skemanya, alurnya seperti ini untuk sebuah eksekusi. Jadi setiap kalian menuliskan sebuah query program untuk misal mengambil kolom atau baris sekian itu semua prosesnya akan melalui ini semua. Parsing and translation, optimization and evaluation. Nah, kenapa harus ada query processing atau kenapa sih kita harus ada 3 proses ini? Jadi nih query processing itu adalah cara untuk mengevaluasi query yang diberikan. Kemudian alasan lainnya adalah ekuivalensi ekspresi. Jadi beberapa query yang dimasukkan, misal nih, nah yang namanya pemrograman kan kita nggak saklek kayak nggak strict kayak misal matematika rumusnya ini enggak. Tapi di programmer atau di query ini kita punya beberapa ekspresi atau query yang ternyata punya hasil yang sama atau outputnya sama walaupun query yang berbeda, ternyata outputnya sama. Kemudian ada algoritma yang berbeda untuk setiap operasi. Jadi nanti yang kita belajar untuk di query ini, kita menjalankan query-nya itu mau pakai apa? Mau pakai hash join atau pakai nested loop join. Maksudnya tuh apakah kita menggabungkan dulu tabel-tabelnya baru kita cari, atau kita cari dulu baru kita gabungkan di kolom tabel lain. Itu ada nanti ya. Jadi beberapa eksekusi itu akan dievaluasi mana yang terbaik dari segi waktu, kemudian cost-nya, baru kita pilih evaluasi mana yang akan diambil. Nah ini ya, selain itu ada pertimbangan lain yaitu cost difference, yaitu perbedaan pemilihan cara evaluasi dapat menghasilkan waktu eksekusi yang sangat berbeda dari yang cepat sekali sampai sangat lambat. Lalu estimasi cost pada setiap operasi harus diperhatikan. Jadi estimasi biaya sangat bergantung pada statistik data seperti jumlah tuple atau cardinality, lalu distribusi nilai, ukuran tabel dan sebagainya. Untuk query kompleks, optimizer juga harus memperkirakan ukuran hasil sementara dari operasi di tengah-tengah. Jadi kan kalau kemarin di basis data kita cuma mungkin query-nya nggak terlalu banyak, tapi masih nanti nih misal di kasus nyata kan nggak mungkin kita cuma datanya cuma dikit kan. Nah di kasus nyata kadang kita punya query terus dalamnya sub-query lagi, ada yang sliding windows juga cara mencarinya, itu kan query yang sangat kompleks. Nah kita juga harus memperkirakan apakah query yang kita masukkan tadi atau query yang kita pilih tadi dia membutuhkan cost yang sangat banyak gitu. Kemudian dalam database management system itu ada yang namanya transaction management, yaitu
suatu kumpulan operasi, misalnya read, write, update, delete yang bersama-sama mewakili suatu fungsi logis dalam aplikasi database. Jadi misal nih suatu transaksi itu kan kalau kalau mau transfer atau menambah rekening di suatu bank kan kita punya operasi nih, ada pertama kita read datanya dulu, kemudian kita write pakai data baru tadi karena ada pengurangan, kemudian kita update. Nah, itu salah satu contoh kumpulan operasi dalam suatu transaksi. Nah, kenapa harus ada transaksi manajemen? Kenapa harus diatur? Kenapa harus ada manajemen? Karena transaksi manajemen itu bertugas menjamin konsistensi database meskipun terjadi kegagalan, misalnya sistem failure atau transaction failure. Nah, dalam transaksi manajemen itu ada juga yang namanya concurrency control management yang mengatur eksekusi paralel seperti konkuren dari banyak transaksi. Nah, apa sih transaksi dalam database itu? Jadi transaksi itu juga disebut sebagai sebuah eksekusi dari database program. Jadi konsep utamanya itu adalah rangkaian aksi. Jadi transaksi dalam database itu adalah rangkaian aksi pada database seperti membaca atau menulis yang bersifat atomik. Jadi atomik, ya istilah atomik itu perlu ditekankan lagi. Jadi transaksi yang dilakukan harus semuanya atau tidak sama sekali. Jadi tidak boleh setengah-setengah. Jika database berada pada kondisi konsisten sebelum transaksi, maka setelah transaksi selesai, database juga harus tetap konsisten. Jadi nggak boleh datanya itu setengah-setengah. Tuh. Bila pengguna menerapkan aturan atau constraint sederhana, maka DBMS harus memastikan aturan tersebut dipenuhi. Kemudian DBMS tidak memahami data secara semantik. Nah, maksudnya di sini gini, misal database administrator dia hanya mengelola query atau pengelolaan dari database-nya saja. Dia nggak tahu nih aturan bisnisnya seperti apa. Misal dia mengelola data bank. Nah, dia cuma porsi dia hanya mengelola data sesuai instruksi dari pihak manajemennya. Misal ketika manajemen ada suku bunga sekian atau kemudian sekian persentasenya berapa. Nah, DBMS nggak tahu nih, dia cuman tahunya angka-angka aja atau instruksi yang diberikan atau konsen yang diberikan. Jadi dia nggak tahu aturan bisnisnya seperti apa. Pokoknya dia hanya menuliskan transaksi sesuai dengan yang dituliskan. Dia tidak peduli apakah itu benar sesuai dengan aturan undang-undang atau apa. Dia nggak peduli. Dia cuman peduli apa yang sudah dituliskan oleh pemrogram atau database user. Kemudian, untuk memastikan query atau constraint tetap konsisten, pengguna atau programmer wajib mengatur atau mengolah sendiri query tersebut. Nah, kemudian dalam database itu ada yang namanya concurrency control. Jadi, eksekusi bersamaan program pengguna sangat penting untuk performa DBMS. Jadi, pengelolaan eksekusi bersama dalam program itu harus diatur. Jadi karena akses sering terjadi dan relatif lambat, misalnya dalam kondisi akses sering terjadi dan relatif lambat, CPU bisa terbuang sia-sia jika hanya menunggu. Sambil menunggu akses disk untuk satu pengguna, CPU bisa mengerjakan instruksi dari pengguna lain. Jadi misal nih, kalau kita cuman di sistem tadi sistemnya tuh kayak serial. Jadi kalau ini selesai baru ini proses lainnya, ini selesai baru ini proses lainnya, itu nggak bisa karena CPU akan terbuang sia-sia dayanya. Jadi perlu juga manajemen untuk mengatur mana sih yang di CPU ini, mana yang bagian ini, mana yang bagian ini, agar bagian satu tidak menunggu sia-sia, jadi bisa melakukan tugas lain. Nah, bagian lain bisa dipersilakan untuk menyelesaikan tugasnya lebih dahulu. Tapi ketika data tadi kita biarkan begitu saja nih, misal kamu bagian satu, CPU 1 mengolah 1, nah CPU 2 mengolah 1 juga, itu kan kalau aksi-aksi program tadi tidak dikontrol, maka timbul inkonsistensi, ya.
Contohnya nih, saldo rekening sedang dihitung, tapi di saat yang sama ada transaksi cek yang mengurangi saldo sehingga mengakibatkan kesalahan. Jadi karena kita nggak mengatur bagaimana aksesnya tadi atau kita biarkan saja nih nggak kita kelola aksesnya tadi, kadang-kadang ada yang mengakses suatu disk itu secara bersamaan. Nah, karena diakses secara bersamaan, otomatis misalnya nih, yang satu dia ngupdate, yang satu dia cuma baca, otomatis datanya nggak konsisten nih. Ketika dia sedang membaca, ternyata dia ada update rekening. Misal ketika dia mengakses jumlah saldo rekening suatu nasabah, ternyata yang bagian cabang lain dia sedang mengupdate jumlah saldo rekening nasabah tadi. Jadi otomatis datanya nggak konsisten karena antara yang dibaca dengan data sesungguhnya itu akan berbeda. Nah, makanya dalam database manajemen sistem itu memiliki sebuah mekanisme yaitu yang berisi transaction management dan concurrency control untuk memastikan hal itu tidak terjadi. Jadi ada sebuah sistem untuk mengelola gimana caranya data misal CPU tadi bisa digunakan secara optimal. Jadi kalau dia sedang kosong dia bisa menggunakan waktu menggunakan atau bisa digunakan untuk mengelola memproses bagian lain. Kemudian jika sedang sibuk, dia bisa mengatur nih mana sih yang lebih mana sih yang didahulukan atau mana sih yang di hold dulu. Itu sistem atau mekanisme dalam DBMS. Salah satu contohnya adalah scheduling concurrent transaction dengan mekanisme locking. Jadi maksudnya dalam mekanisme locking itu salah satunya ada yang dikunci gitu. Jadi misal nih DBMS memastikan bahwa eksekusi bersamaan T1 sampai Tn setara dengan sebuah eksekusi serial T1 sampai Tn. Jadi contohnya gini proses lock itu. Jadi sebelum membaca atau menulis suatu objek, misalnya data X, transaksi harus meminta lock pada objek itu. Jadi misalnya kita ingin mengelola sebuah data X, nah data X-nya itu dikunci, nggak boleh dimasuki atau diakses oleh data lain. Jadi dikunci untuk proses itu aja. Nah, kemudian transaksi akan menunggu sampai DBS memberikan lock. Jadi transaksi akan dijalankan ketika sudah di-lock. Tuh. Nah, semua lock dilepaskan di akhir transaksi. Jadi protokol ini disebut strict to page locking atau strict to PL. Nah, tujuannya adalah jika aksi TI, misalnya menulis X, dapat mempengaruhi TJ yang harus membaca X, maka TI harus mendapat lock lebih dulu, sehingga TJ harus menunggu sampai TI selesai. Nah, misalnya TI itu kondisi kita ingin melakukan update terhadap saldo nasabah atau alamat nasabah, pokoknya tentang kita ingin melakukan update bisa melakukan update informasi dengan dalam data X. Nah, otomatis TJ itu yang bisa membaca itu kan kita ingin membaca hasil X-nya kan nggak mungkin dia nulis sambil baca kan kita nggak mungkin karena otomatis data yang kita baca nggak akurat. Nah, jadi kita menunggu nih. Jadi proses TI menulis di X tadi atau proses TI mengupdate X tadi kan dikunci. Nah, TJ-nya nggak bisa ngapa-ngapain, dia nunggu dulu sampai itu selesai, baru setelah itu lognya dibuka, kuncinya dibuka dulu, baru TJ bisa membaca X gitu. Jadi salah satu di hold dulu sehingga dia nggak bisa membaca X tadi. Nah, tetapi jika TJ sudah punya log pada Y dan TI juga ingin Y, sementara TI sudah punya log pada X dan TJ ingin X, keduanya saling tunggu sehingga terjadi deadlock. Nah, ini kayak silang gitu ya, saling tunggu itu. Nah, hal yang perlu dilakukan adalah mengambil tindakan abort and restart pada sistem tadi. Nah, dalam sebuah database manajemen sistem, kita harus mementingkan atau meyakinkan bahwa sistem yang kita jalankan itu memiliki unsur otomasi. Jadi, tadi ya, sistem dalam database itu semua transaksinya harus mengedepankan otomasi, jadi tidak atau sama sekali. Jadi, jika sebuah sistem berjalan dan sistemnya
di tengah jalan itu crash dalam apa atau dalam sebuah transaksi itu di tengah-tengahnya crash. Jadi kita harus memastikan bahwa data itu uh, tidak kita harus memastikan data itu tetap konsisten. Nah, caranya adalah kita punya log. Dalam sebuah transaksi itu kita punya log atau historik yang menyimpan semua aksi transaksi yang ada dalam data DBMS tadi. Jadi ketika sebuah eksekusi transaksi terjadi, semua prosesnya, sedikit saja prosesnya itu akan disimpan dalam log sehingga kita bisa, misalnya kita ada sebuah transaksi terus tengah-tengahnya itu ada crash. Jadi data tadi kita akan kembalikan ke proses sebelumnya sesuai dengan log yang disimpan tadi. Itu proses atau mekanisme dalam DBMS agar prosesnya itu tidak atau masih tadi tidak atau tidak sama sekali. Kemudian ada storage management. Storage manager merupakan manajemen ya maksudnya ini, merupakan jembatan yang menghubungkan antara data level rendah dalam file atau disk dengan program aplikasi atau query. Di storage manager mengatur bagaimana data di disk diakses oleh query SQL atau aplikasi. Nah, dalam DBMS sendiri itu ada beberapa klasifikasinya. Kalau ini berdasarkan relasinya ya. Jadi yang pertama itu ada RDBMS, yaitu Relational Database Management System. Nah, biasanya yang kita kenal itu ada MySQL, seperti kayak ini di basis data kan kita praktikumnya pakai MySQL. Kemudian ada PostgreSQL. Query mirip-mirip dengan MySQL, hanya di user interface aja yang beda, tapi untuk query-nya sama. RDBMS itu maksudnya database yang digunakan itu saling berelasi. Jadi misal kalau di data universitas itu kan database-nya universitas. Nah, skema-skema di dalamnya itu kan ada KRS, mahasiswa, dosen itu kan saling berelasi. Nggak mungkin kan data itu berdiri sendiri, nggak ada hubungannya nggak ada hubungannya dengan data yang lain. Jadi data itu harus saling berhubungan karena nggak mungkin data itu sebuah data disimpan tapi nggak punya hubungannya dengan yang lainnya. Kemudian ada NoSQL, not only SQL. Jadi di sini beberapa jenisnya ada key value stores, lalu ada wide column stores, lalu ada document stores, ada grep DBMS, ada RDF stores, lalu ada native XML RDBMS, lalu ada content stores, lalu ada search engine. Contoh yang terkenal itu ada document stores, itu ada MongoDB. Untuk grep itu Node.js gitu. Nah, kalau dokumen DBMS, dokumen source ini, kalau kalian pernah belajar MongoDB ya, jadi nyimpannya itu kan kalau yang di DBMS atau DBMS kan kita nyimpannya kayak per kolom, per tabel, itu tabel satu dengan lainnya itu punya hubungan. Jadi misal tabel satu hanya tentang buku, di dalamnya ada info apa aja. Nah, di tabel lainnya itu punya misal data penerbit, nah itu punya apa aja. Nah, kalau yang di contohnya ya, kalau di NoSQL terutama yang dokumen stores itu dia disimpan berdasarkan dokumennya. Jadi misal nih ada database toko buku, jadi datanya itu disimpan tidak terstruktur. Jadi datanya itu disimpan misalnya dokumen satu itu isinya buku, misalnya itu tentang toko buku, misalnya buku yang pertama judulnya pengantar basis data, itu isinya judul ID dokumen, kemudian ada nama buku, ada pengarang, kemudian ada nomor ISBN, tahun terbit, lalu harga buku. Kemudian di dokumen kedua sama juga ada ID-nya. Nah, di data kedua ID-nya itu nomor seri lain. Kemudian
isinya juga sama, nama buku, nama pengarang, penerbit, nah itu. Jadi disimpannya itu tidak terstruktur, jadi disimpannya itu per dokumen. Nah, per dokumen punya informasi-informasi. Itu contoh dari RDBMS dan NoSQL. Jadi biasanya untuk RDBMS itu eh, data data struktur datanya jelas. Ini relasi hubungan antar tabelnya itu jelas. Nah, kalau yang NoSQL biasanya digunakan untuk data yang sangat-sangat besar. Jadi sangat-sangat besar dan tidak terstruktur. Kalau untuk DBMS data yang besar otomatis kan relasinya juga sangat besar kan. Nah, itu otomatis cost-nya akan sangat banyak atau beban dayanya akan sangat besar. Nah, kalau yang NoSQL Kak, dia kan nggak struktur gitu ya. Jadi mau nyimpen ya simpan aja gitu. Misal kayak contoh di document stores kayak dia mau nyimpan buku ya tambahkan saja gitu. Nah, ini tadi kan ini klasifikasi DBMS berdasarkan jenisnya ya, jenis relasi, jenis dokumennya. Kalau yang ini berdasarkan transaksinya. Kalau berdasarkan transaksinya, itu yang pertama ada ACID, istilah ACID ya. Itu untuk umumnya untuk RDBMS, jadi ada atomisi all or nothing, kemudian ada konsistensi, isolation, durability. Jadi ini sifat-sifat 4 ini adalah sifat-sifat dari RDBMS. Jadi otomasi itu kan tadi datanya harus, kalau transaksi dalam datanya itu harus iya atau tidak sama sekali, kemudian datanya harus konsisten, kemudian datanya harus tidak tercampur dengan data lain gitu. Kemudian kalau yang base yang umumnya untuk NoSQL itu datanya harus tersedia, kemudian datanya dinamis, lalu konsisten juga. Nah, contohnya untuk yang exit ini tadi transaksi dari bank, transaksi misal transfer saldo dari rekening satu nasabah ke yang lain. Kemudian kalau yang base ini yang untuk NoSQL contohnya adalah misal data untuk jumlah misal ini graph ya, jumlah dari like suatu postingan user di Facebook. Tuh, jadi datanya kan sering update terus kan nambah gitu. Real time. Nah, ini untuk DBMS sendiri punya struktur seperti ini. Jadi DBMS itu yang paling atas itu ada usernya, lalu ada query processornya, lalu ada storage managernya, lalu ada disk storage-nya. Jadi struktur umum dari DBMS adalah seperti ini. Jadi kalau yang udah bisa data kan kita cuma di bagian penyimpanannya ini aja kan, bagian DML-nya, DDL-nya gitu. Kalau yang di secara keseluruhan, DBMS itu ada seperti ini. Nah, untuk bagian atas ini ada database user ya. Database user itu dibagi berdasarkan, kalau yang di sini itu dibagi berdasarkan bagaimana cara berinteraksi user dengan database-nya atau dengan sistemnya. Kalau yang di sini tadi ada naive users, itu teller, agent, contohnya ada teller bank maksudnya ini, kemudian agen apa ya, agen lah. Kemudian ada web user, lalu ada application programmers, itu karena membutuhkan tools aplikasi program untuk berinteraksi dengan datanya. Kemudian ada sophisticated users, itu contohnya ya kayak mungkin seperti kita yang membutuhkan sebuah query untuk berhubungan dengan datanya. Kemudian ada database administrator. Jadi application programmer yaitu berinteraksi dengan sistem melalui DML, data manipulation language. Kemudian sophisticated user menggunakan query language. Specialist user menulis database, aplikasi database. Kemudian ada naive user. Naive user itu contohnya
eee, seperti teller bank, jadi dia mengakses database nasabah itu menggunakan sebuah aplikasi user interface, contohnya misal user interface teller banknya yang misal di bank BNI, kemudian atau misal contoh sederhananya admin admin universitas misal ingin mengambil contoh data mahasiswa, maka ngambilnya dari si akad, kan nggak mungkin admin dari universitas dia ngambil datanya lewat query, kan nggak mungkin. Jadi itu contoh dari naive users. Nah, kalau yang sophisticated users itu contohnya seperti seorang data analis yang pengen dia mau ngambil data tentang penjualan tapi dari langsung dari database-nya. Jadi dia pakai query gitu. Kemudian untuk database administrator. Nah, database administrator itu mengkoordinasikan seluruh aktivitas dalam database sistem. Jadi, karena dia mengkoordinasikan seluruh aktivitas dalam database, seorang database administrator itu harus paham, harus mengerti dengan baik seluruh informasi yang dibutuhkan dan yang diperlukan dalam sebuah sistem database. Jadi beberapa pekerjaan atau tugas dari database administrator diantaranya itu adalah mendefinisikan skema yang dibuat, kemudian struktur penyimpanan, lalu ada mendefinisikan bagaimana metode aksesnya, kemudian ada memodifikasi skema dan skema dan physical organization-nya, kemudian granting user authority to access itu maksudnya menentukan siapa aja yang bisa mengakses sebuah data. Nah, misal dalam sebuah database besar itu kan ada beberapa data dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, misal seperti di manufacture nih, datanya tuh ada data bagian pemasaran atau penjualan. Nah, itu yang bisa mengakses data tersebut itu hanya orang dari bagian pemasaran, misal bagian manajer marketingnya. Hanya yang diperbolehkan mengakses data tadi. Nah, atau contoh lainnya misal data pegawai. Nah, itu seorang database administrator dia menentukan siapa aja nih yang bisa mengakses data di bagian karyawan tadi. Misal cuma HRD aja atau misal cuma di level manager aja nih yang bisa mengakses tadi. Nah, itu salah satu tugas dari database administrator. Kemudian specifying integrity constraint. Jadi dia menentukan misalnya constraint mana yang digunakan dalam sebuah database. Kemudian acting as a liaison with users. Jadi kayak dia penunjuk bagaimana pengguna saat mengakses database. Lalu ada monitoring performance and responding to change in requirements. Jadi seorang database administrator itu juga memonitor performa atau kinerja dari sistem, kemudian jika ada perubahan yang harus dilakukan atau merespon kebutuhan perubahan yang dilakukan. Nah, itu tugas dari database administrator. Nah, ini tadi untuk jenis user, database user berdasarkan cara berinteraksinya. Kalau yang naive user, dia membutuhkan sebuah aplikasi interface untuk menghubungkan user dengan database-nya tadi. Ada sebuah jembatan yang jadi naive user tuh mengakses datanya enak nih, tinggal ngambil datanya apa aja. Misal data nasabah ya udah tinggal klik bagian nasabah itu. Jadi naive user tuh membutuhkan sebuah aplikasi interface untuk mengakses datanya. Nah, untuk aplikasi programmer, dia untuk menulis programnya, untuk mengaksesnya atau memanipulasi datanya, dia membutuhkan sebuah aplikasi program. Kemudian ada sophisticated users. Seorang analis ya, dia menggunakan query tools untuk mengakses datanya. Kayak seorang data analis kan misal dia menganalisa data belanja atau data penjualan, jadi dia membutuhkan
sebuah query untuk mengakses data penjualan di bulan tertentu atau di tahun tertentu atau misal di lokasi tertentu. Kemudian database administrator itu membutuhkan sebuah administrator tool untuk mengkoordinir nih, memastikan seluruh atau memonitor seluruh sistem yang berjalan. Nah, ini adalah struktur dari DBMS. Jadi DBMS itu dibagi menjadi beberapa layer arsitektur, yaitu ada query optimization and execution, kemudian ada relational optimization operator, kemudian ada files and access method, lalu ada buffer management, lalu ada Nah, di bagian relational operators, kemudian ada files and access methods, lalu ada buffer management, lalu ada disk space management, itu harus ada dalam layer tadi itu harus mempertimbangkan konkurensi control dan recovery. Karena dalam layer-layer ini pasti ada beberapa transaksi, nggak cuma sekali aja gitu, karena di sini ada relational operator, kemudian ada files and access method, jadi aksesnya kan nggak cuma satu, makanya harus mempertimbangkan konkurensi kontrol. Nah, di arsitektur dari DBMS itu terbagi menjadi 2 arsitektur. Itu cara interaksinya. Oh, sebentar. Jadi ini maksudnya komunikasi. Jadi komunikasi dalam database tadi. Nah, kalau yang two-tier arsitektur, dia tuh lah dari klien langsung ke database-nya gitu. Jadi langsung ke servernya. Jadi tidak ada perantara dalam komunikasi di arsitektur two-tier tadi. Jadi dalam two-tier, klien akan langsung berkomunikasi dengan database. Kalau yang three-tier, dia membutuhkan sebuah perantara. Gitu. Jadi dalam three-tier arsitektur dia membutuhkan sebuah jembatan atau perantara untuk antara klien dengan servernya untuk mengakses datanya. Jadi membutuhkan middleware. Kalau yang di sini contohnya itu adalah web-based application. Kemudian kalau yang di two-tier arsitektur itu contohnya ada ODBC, kemudian ada JDBC. Itu contoh dari two-tier dan three-tier arsitektur. Nah, ini contoh skemanya. Ya, jadi kita tadi sudah belajar tentang konsep umum dari DBMS, kemudian apa aja yang ada dalam DBMS, kenapa kita harus menggunakan DBMS, terus ada perbedaan basis data dan DBMS, ada instance and schemas. Nah, ini proses query. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya itu ada tuning performa. Jadi dalam sebuah query processing itu kita bisa meningkatkan kalau datanya besar, lalu ada query-nya banyak, itu kita bisa melakukan sebuah tuning agar query tadi bisa optimal. Itu nanti di pertemuan selanjutnya.
ada juga kalau di sini kita belum belajar tentang relational algebra ya. Jadi sebenarnya dalam proses query ini di dalamnya itu setelah parsing dan translation, setiap parsingnya tadi diartikan ke dalam bentuk sebuah relational algebra apakah dia memiliki arti atau enggak. Jadi kalau misalnya memiliki arti akan diproses ke optimizer. Nah kalau misal di query kalian itu udah bener tapi nggak ada di nggak bisa diartikan, ya akan error. Itu nanti di proses selanjutnya. Kemudian ada transaction management, jadi pengelolaan transaksi dalam DBMS, ada konkurensi kontrolnya juga. Kemudian bagaimana DBMS mengatasi sebuah crash atau bagaimana DBMS itu menangani crash yang terjadi saat sebuah transaksi berjalan sehingga datanya tidak konsisten, bagaimana cara mempertahankan data itu tetap konsisten ketika sebuah crash terjadi. Kemudian ada scheduling, ini dengan system logging, jadi salah satu fasenya itu akan dikunci sehingga fase lainnya tidak bisa ikut campur atau mempengaruhi fase lain. Jadi ketika fase lain itu sedang melakukan proses atau transaksi, maka dia akan dikunci sehingga fase lain tidak bisa masuk. Kemudian ada ensuring automasi, jadi kenapa harus ada ensuring automasi? Jadi di DBMS data itu harus konsisten, jadi data tetap bagaimanapun caranya harus dipertahankan. Kalau misal ada crash, dia akan kembali ke log sebelumnya. Kemudian ada storage management, kemudian ada klasifikasi DBMS, itu ada RDBMS, lalu ada NoSQL. Lalu ini klasifikasi DBMS berdasarkan transaksinya, ada ACID, kemudian ada base. Dan ACID itu biasanya untuk RDBMS, lalu untuk base itu umumnya untuk SQL. Nah ini struktur dari DBMS. Yang atas itu usernya, kemudian ada pembagian database user berdasarkan cara user berinteraksi dengan database. Ini database administrator, tugas-tugas dari database administrator seperti apa saja. Lalu ini tadi ya sudah ini jenis pengguna, dan ini adalah struktur dari database-nya. Lalu ini ada aplikasi arsitekturnya. Ini berdasarkan cara komunikasi user dengan database. Ya, itu untuk materi kita di pertemuan 2 ini. Silakan bila ada pertanyaan. Tadi saya dapat info dari kelas RC, katanya untuk praktikum RB itu akan bertukar dengan RC. Apakah benar? Benar, Ibu. Gimana? Benar, Bu, karena Benar, Ibu. untuk RC tabrakan dengan analisis multivariat, Bu. Kalau kalian tukar terkendala nggak? Maksudnya kalian tabrakan nggak? Tidak, Bu. Aman berarti kalau kalian bertukar ini jadwal dengan RC? Aman, Bu, harusnya, Bu. Nggak masalah ya berarti? Tidak, Bu. Untuk materinya kemarin dari Pak Riki ada ini nggak, sudah diskusi nggak tentang apakah memakai e-learning atau GCR?
Mana? Belum ada? Belum, Ibu. Belum. Kalau belum ada, nanti saya infokan apakah akan menggunakan e-learning atau GCR. Nanti saya infokan ke ini page-nya Ridwan ya? Iya, Ibu. Oke. Nanti saya infokan ke Ridho. Apakah mau lewat e-learning atau GCR? Nanti misal kalau lewat e-learning atau GCR nanti saya bagikan kodenya. Untuk materinya nanti saya bagikan lewat, untuk sementara ini saya bagikan lewat page-nya dulu ya, atau nanti lewat emailnya. Untuk kontrak sudah dijelaskan oleh Pak Luki? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Berarti nggak ada masalah ya dengan kontrak? Aman, Bu. Aman. Oke, untuk materi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Ibu. Cukup. Oke. Ini tadi ada yang ikut aksi atau enggak? Oke, udah ini ya, berarti udah pulang semua ya. Jadi absennya nggak ada masalah. Karena tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas kehadirannya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Saya tutup ya.